Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai model analisis pertumbuhan Greiner. Dr. Larry Greiner lahir pada 6 Desember 1933. Larry Greiner adalah Profesor Emeritus Manajemen dan Organisasi di University of Southern California atau Amerika Serikat. Larry Greiner sangat terkenal sebagai pengembang model pertumbuhan strategis untuk organisasi. Greiner menyatakan ada 5 tahapan yang berurut dalam pertumbuhan organisasi atau evolusi, yaitu yang pertama kreativitas, yang kedua pengarahan, yang ketiga pendelegasian, yang keempat koordinasi, yang kelima kerjasama. Dalam setiap tahap tersebut terjadi krisis pada organisasi atau revolusi. Untuk meningkat dari tahap satu ke tahap berikutnya, sebuah organisasi harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan krisis tersebut. Kemudian, pertumbuhan organisasi adalah setiap organisasi bertumbuh melalui suatu tahapan atau fase-fase pertumbuhan tertentu. Setiap fase pertumbuhan diakhiri dengan suatu krisis. Jika krisis tersebut dapat diatasi dengan tepat, maka berakhirnya krisis merupakan awal dimulainya fase baru dalam pertumbuhan organisasi. Kemudian fase-fase pertumbuhan Greiner. Fase yang pertama yaitu fase kreativitas. Kegiatan awal dari organisasi yaitu menekankan pada pengembangan produk dan penciptaan pasar. Krisis yang muncul pada tahap awal pertumbuhan adalah krisis kepemimpinan. Saat organisasi tumbuh, maka akan sukar mengelola organisasi hanya dengan komunikasi internal saja. Agar organisasi ini lolos dari krisis, maka harus ada kesepakatan untuk memilih pemimpin. Fase yang kedua yaitu fase pengarahan. Karakteristik dari fase ini antara lain yaitu membentuk struktur fungsional organisasi, memformalkan komunikasi dan menempatkan anggaran persediaan dan sistem lainnya. Seiring bertambahnya waktu, organisasi semakin berkembang luas, dari pusat kepengurusan meluas ke wilayah dan ke daerah-daerah yang menjadi cabang kepengurusan organisasi. Akhirnya timbul krisis yang kedua bagi organisasi tersebut, yaitu di mana masing-masing wilayah menginginkan adanya otonomi pengelolaan. Krisis yang kedua ini diatasi dengan kebijakan organisasi dalam bentuk pendelegasian wewenang, di mana pada masing-masing wilayah ada seorang pemimpin yang berperan sebagai wakil dari pimpinan pusat. Fase yang ketiga yaitu fase pendelegasian. Pada fase pendelegasian, manajer tingkat bawah mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menjalankan aktivitas unit kerjanya. Sedangkan top manajemen lebih berkonsentrasi pada perencanaan strategis jangka panjang. Fase ketiga berakhir dengan munculnya krisis pengendalian atau krisis of control, yaitu masing-masing cabang ingin berjalan sendiri-sendiri tanpa keterlibatan pusat. Untuk mengatasi krisis ini, manajemen puncak akan mencoba mengambil keputusan secara terpusat atau sentralisasi. Sentralisasi dilihat sebagai cara yang memberi kesatuan dalam kepemimpinan. Kemudian fase yang keempat, yaitu fase koordinasi. Fase ini muncul sebagai akibat dari krisis kontrol pada tahap pendelegasian. Pertumbuhan organisasi ditandai dengan adanya koordinasi antara pusat dan daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Koordinasi ini sangat diperlukan oleh manajer lini dari unit-unit staf dan kelompok-kelompok produk dalam menjalankan fungsinya. Krisis yang terjadi dikarenakan adanya ketidaksamaan setiap daerah atau wilayah atau cabang dalam melaksanakan program bersama. Krisis pada fase keempat ini sering disebut dengan krisis red tape. Yang kelima yaitu fase kolaborasi. Fase ini menekankan adanya spontanitas dalam tindakan manajemen melalui tim dan konfrontasi perbedaan interpersonal. Revolusi kelima ini
dapat diatasi melalui penerapan struktur dan program baru yang memberikan keleluasaan pada karyawan untuk beristirahat, merefleksikan diri, dan menyegarkan diri mereka kembali. Pemecahan terhadap krisis birokrasi adalah adanya kerjasama yang kuat di antara para anggota organisasi. Pada fase ini diharapkan pimpinan bersifat terbuka, menjelaskan kunci keberhasilannya, dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Fase kelima ini merupakan akhir dari pertumbuhan organisasi. Selanjutnya, masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Yang pertama, kurangnya koordinasi. Koordinasi dalam program kerja. Dalam sebuah organisasi yang memiliki program kerja sangat bagus sekalipun, jika tidak ada koordinasi, maka seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang tentunya dapat menyebabkan kekacauan sebuah program. Koordinasi antar pimpinan. Koordinasi yang buruk dapat mengarah pada komunikasi yang buruk pula. Komunikasi yang buruk antar pimpinan dalam sebuah program dapat berakibat pada program-program selanjutnya. Maka seringkali terjadi salah sangka dan salah paham di antaranya. Yang kedua, pengkaderan. Yang pertama, rekrutmen. Kesuksesan suatu periode bukan sekadar sukses ketika masa jabatannya, namun ketika dapat menghasilkan periode atau kader-kader yang lebih sukses. Maka dapat dikatakan setiap dalam suatu periode organisasi merupakan masa kejayaan. Hal tersebut tidak ada artinya ketika setelah itu organisasi tersebut bubar karena tidak adanya kader penerus. Yang kedua, mempertahankan kader. Pengkaderan ini terkait erat pada pengembangan organisasi. Oleh karena itu, usaha mempertahankan kader seringkali lebih penting daripada rekrutmennya. Kemudian, implementasi program. Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Corton. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Corton menggambarkan model ini berintikan 3 elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Corton menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari 3 unsur implementasi program. Yang pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Yang kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Yang ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Berdasarkan pola yang dikembangkan Corton, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara 3 unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasi tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara 3 unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya, quality cultural. Budaya kualitas merupakan suatu pendidikan karakter dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas di dalam suatu organisasi. Membangun budaya kualitas sendiri membutuhkan fondasi budaya organisasi yang kokoh, maka perlu diperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memahami latar belakang sejarah budaya yang saat ini ada. Yang kedua, jangan mengacak sistem yang sudah ada tapi lakukan peningkatan. Yang ketiga, siap untuk mendengarkan dan mengamati. Yang keempat, libatkan seluruh pegawai yang terkena akibat perubahan. Budaya kualitas bisa mengacu pada pendapat Greenberg dan Baron
memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama menjadi identitas seluruh pegawai, yang kedua mendorong peningkatan komitmen terhadap misi organisasi, dan yang ketiga mengklarifikasi serta menegaskan standar perilaku semua pegawai. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.